Mooi om weer terug te zijn. Goede start gehad in de competitie. Mengejutkan? Begini pengakuan gembira Tijani Raijendres soal rumor timnas Indonesia versus Belanda di FIFA Matchday 2025. Jadi asisten Patrick Kluivert kah? Kurniawan Dwi Yulianto tinggalkan Eropa dan baru saja kembali ke Indonesia. Ikutan bapuk di laga uji coba. Calon lawan timnas U20 di Piala Asia U20 alami nasib sama dengan timnas Indonesia. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Semua ikut terkesima dengarnya. Pengakuan jujur Tijani Raijendres soal rumor timnas Indonesia versus Belanda di FIFA Matchday 2025. Pemain timnas Belanda Tijani Raijendres mengungkapkan kegembiraannya terkait potensi pertandingan uji coba antara Belanda dan Indonesia yang direncanakan akan segera berlangsung. Menurut Raijendres, pertemuan ini akan menjadi sebuah ajang yang sangat seru. Tidak hanya karena melibatkan dua tim dengan sejarah sepak bola yang kuat, tetapi juga karena dia akan berhadapan langsung dengan adiknya, Eliano Raijenders yang kini membela timnas Indonesia. Tijani yang saat ini membela klub AC Milan di Serie A, merasa sangat senang mendengar bahwa kedua tim nasional tersebut akan bertemu. Ia mengatakan bahwa laga tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat spesial baginya. Ini akan jadi momen yang luar biasa bagi saya dan keluarga. Menghadapi adik saya di lapangan, dengan kedua tim bertarung di level internasional, rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, ujar Tijani. Adiknya Eliano Raijenders memang memilih untuk memperkuat timnas Indonesia setelah melewati proses naturalisasi. Namun, meskipun keduanya bersaing di lapangan, Tijani mengaku tetap merasa bangga dengan pencapaian sang adik. Tijani menambahkan bahwa meskipun mereka akan bertanding sebagai lawan, ikatan keluarga antara dirinya dan Eliano tetap akan terjaga. Kami sudah lama bermimpi untuk bermain bersama di tim yang sama, tapi jika harus bersaing, saya tentu ingin tim Belanda menang. Namun, saya tetap bangga dengan perjalanan karir Eliano dan saya tahu bahwa ia juga ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, jelasnya. Raijenders mengungkapkan meskipun ada sedikit rasa cemas sebelum pertandingan, ia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para penggemar sepak bola. Pertandingan ini akan sangat emosional. Tidak hanya bagi kami berdua, tetapi juga bagi orang tua kami dan seluruh keluarga. Kami sudah mempersiapkan diri untuk pertemuan ini, dan kami berharap itu akan menjadi pertandingan yang penuh dengan euforia, tambahnya. Meskipun masih menunggu konfirmasi resmi mengenai pertandingan tersebut, kabar ini sudah cukup menggembirakan bagi para penggemar sepak bola di Indonesia dan Belanda, yang tentu tak sabar menyaksikan bagaimana laga yang penuh emosi ini akan berlangsung. Jadi asisten Patrick Kluivert kah? Kurniawan Dwi Yulianto tinggalkan Eropa dan baru saja kembali ke Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto meninggalkan Como dan kembali ke tanah air. Jadi asisten pelatih timnas Indonesia. Dalam Instagram story-nya, Kurniawan memposting video momen meninggalkan Italia menuju Indonesia. Kurniawan merepost ulang unggahan temannya yang mengucapkan selamat dan sehat sampai tujuan. Kemudian, legenda timnas Indonesia itu mengunggah foto sedang berada di dalam pesawat. Tak lama berselang, Kurniawan memposting video sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan disambut keluarganya. Kurniawan disebut-sebut akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Isu ini sudah berhembus cukup lama. Kepulangannya ke Indonesia semakin memanaskan kabar bahwa Kurniawan benar-benar akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, sportcorner.id pernah bertanya langsung pada Kurniawan soal rumor menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurut Kurniawan, kala itu belum ada kontak dengan PSSI atau Kluivert terkait isu menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Tapi, jika memang ada tawaran, pria yang saat masih aktif bermain kerap di Sapa Kurus itu siap menerimanya.
Terlepas dari rumor tersebut yang pasti dari dulu PAS masih aktif bermain, kata Kurniawan. Demi Merah Putih tentunya siap kapanpun jika diperlukan bangsa ini, ujarnya. Kurniawan tak bisa menjawab lebih jauh atau berandai-andai soal isu tersebut. Saat ini fokusnya bekerja di Como. Karena belum ada komunikasi, saya masih belum bisa berandai-andai. Jadi masih fokus bekerja seperti biasa, ungkapnya. Selain Kurniawan, nama yang kerap disebut bakal menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia adalah Nova Arianto yang saat ini melatih Timnas Indonesia U17. Patrick Kluivert sudah memiliki 3 asisten asal Belanda, yakni Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. Ikutan bapuk di laga uji coba. Calon lawan Timnas U20 di Piala Asia U20 alami nasib sama dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 sedang melakoni laga uji coba pada mini turnamen mandiri U20 Challenge di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai persiapan tampil pada Piala Asia U20 di Cina 12 Februari 1 Maret mendatang. Seperti diketahui, tim asuhan Indra Syafri mengalami 2 kekalahan atas sesama kontestan Piala Asia U20 tahun 2025. Yakni Timnas Yordania 1-0 dan Suriah 2-0. Harapan terakhir, Donitri Pamungkas DKK bisa mengalahkan India U20 yang notabene bukan peserta Piala Asia U20 2025. Kemenangan setidaknya akan mampu mengangkat moral bertanding Timnas Garuda Nusantara sebelum berangkat ke China. Anak-anak muda generasi penerus sepak bola Indonesia itu akan bersaing di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Kita tak boleh mengabaikan Yaman U20 yang memiliki ranking FIFA jauh di bawah Timnas Indonesia. Apalagi 2 tim lainnya sangat berat. Pada gelaran edisi sebelumnya, Uzbekistan adalah juara bertahan dan Iran sebagai perempat finalis. Meski Timnas Indonesia U20 mencatat hasil buruk di Sidoarjo, semua elemen tim tak perlu berputus asa. Pasalnya Uzbekistan U20, Iran U20, dan Yaman U20 juga mencatat hasil kurang meyakinkan dalam uji coba mereka. Pada periode Januari 2025, Uzbekistan telah menyelesaikan 3 partai pemanasan. Mereka sama sekali tak pernah menang. Hasil terbaik Uzbekistan ketika bermain imbang tanpa gol dengan Suriah U20 pada 17 Januari silam. 2 pemanasan lainnya, sang juara bertahan ditundukkan Arab Saudi U20 dan Qatar U20 dengan skor identik 0-1. Kedua negara ini juga akan berkiprah di Piala Asia U20. Qatar U20 tergabung di grup A dengan tuan rumah, Cina U20, Australia U20, dan Kyrgyzstan U20. Sedangkan Arab Saudi U20 akan berebut yang terbaik bersama Irak U20, Yordania U20, dan Korut U20. Bagaimana dengan rapor Iran U20? Timnas dari para negeri mullah ini 2 kali menghadapi Timnas Cina U20 pada akhir tahun lalu dengan kekalahan 0-1 dan 0-2. Sementara Yaman U20 masih sekali latih tanding melawan Irak U20 dengan skor kalah 1-2. Artinya dengan pencapaian Uzbekistan U20, Iran U20 dan Yaman U20 tersebut, Timnas Indonesia U20 tak usah merasa minder. Apalagi jerih dan putus asa sebelum berjibaku di Piala Asia U20 mendatang.